Halo, selamat datang di perkuliahan antena dan propagasi gelombang. Hari ini kita akan berbicara tentang salah satu bentuk antena, yaitu antena horn atau biasa kita sebut dengan antena corong. Antena horn ini apa sih? Jadi, antena horn ini adalah merupakan salah satu antena microwave ya. Microwave ini adalah suatu gelombang ya, gelombang mikro. Antena horn ini banyak digunakan sebagai pemancar dan salah satu yang termasuk menjadi phased array gain antena. Antena horn juga salah satu jenis antena aperture yang paling populer. Kenapa? Karena paling mudah dibuat ya. Antena horn ini paling mudah dibuat, dirancang dan desain. Antena aperture ini khusus dirancang untuk frekuensi gelombang mikro. Jenis antena ini bisa digunakan secara luas dan paling sederhana selain jenis apapun. Bisa kita lihat bahwa kalau untuk namanya juga gelombang mikro ya, jadi dia frekuensinya bisa dimulai dari yang paling kecil. Jadi bisa kita gunakan untuk menangkap sinyal atau menangkap frekuensi sampai ke frekuensi yang cukup besar ya. Antena horn ini atau antena tanduk ini telah menemukan aplikasi yang berdampak ya sebagai elemen umpan untuk astronomi radio yang kuat. Selain itu, bisa untuk melacak satelit, bisa untuk antena komunikasi, dan juga bisa untuk tempat lainnya. Antena ini digunakan sebagai umpan untuk reflektor dan juga lensa, serta bisa digunakan dalam array yang bertahap. Antena ini lebih disukai daripada jenis antena bukaan yang berbeda karena desainnya yang adil dan lugas serta penguatannya yang lebih baik, maksud di sini adalah gain-nya, keserbagunaan dan kinerja keseluruhannya. Elemen yang akan kita bahas di antena horn ini adalah bagaimana sih sebenarnya bentuk antena horn ini. Sebenarnya bentuknya ini seperti kita tahu bahwa dia kenapa disebutnya horn? Karena dia seperti corong ya. Jadi antena horn ini adalah sebuah pipa. Bentuknya itu sebuah corong, sebuah pipa yang bisa beresonansi dengan berbagai desain yang di yang dibentuk untuk membuat bukaannya yang lebih besar. Jadi dia itu bentuknya lebih besar ya, begini ya. Begini seperti corong ya, seperti megafon lah, seperti itulah ya. Nah, seperti ini. Dan bagaimana cara kita mendesainnya? Ini dipengaruhi oleh arah, jumlah lancip dan juga pengarahannya. Karakteristik dari antena horn itu adalah mempunyai kekuatan gain yang besar. Kemudian VSWR yang rendah, bandwidth-nya itu relatif besar, dan menghasilkan output daya total besar. Seperti kalian ketahui bahwa apabila antena itu memiliki output daya totalnya yang besar, sehingga bisa mengirimkan informasi ke penerima tanpa ada informasi yang terputus atau tanpa hilang adanya kerusakan, tanpa hilangnya informasi dari pengirim menuju ke penerima. Kalau output daya totalnya besar ya. Kemudian mudah juga dalam pembuatannya. Berikut ini adalah salah satu bentuk antena horn. Mungkin kalau kalian melihat nggak banget gitu ya, soalnya dia bentuknya kan corong, seperti apa nih? Seperti penggilingan gitu ya. Kalau mau masukin padi di penggilingan gitu kan, masuk ke dalam terus nanti diolah seperti itu. Karena dimensi inilah si antena horn ini memiliki daya output yang daya output total yang besar karena dia memang dimensinya besar,
jangkauannya itu juga luas gitu ya. Tapi sebenarnya tergantung sih, tergantung dari desainnya, dari perhitungannya sebesar apa si dimensi corongnya itu gitu ya. Nah, di sini ketika kita akan mendesain sebuah antena horn, ada beberapa yang harus dihitung ya. Salah satunya adalah yang A ini ya. Kemudian yang B, ini adalah bentuk geometrinya. Jadi ketika nanti kalian akan merancang, yang pertama kita hitung adalah mau dimensi seperti apa, mau bentuk seperti apa. Kemudian baru kita lihat panjangnya harus spesifik ya. Minimal harus spesifik. Kalau misalnya kita hitung ternyata A-nya itu adalah nilainya, misal 2 cm, berarti mau tidak mau kita harus membuat sepanjang 2 cm ya. Itu aja terkadang kadang-kadang kesalahan perhitungan aja bisa menimbulkan kekurangan di antena pada saat akhirnya gitu kan, pada saat mendesain. Nah, apabila kalau kita tidak mengikuti dengan spesifik, ya nanti banyak banget juga ada kekurangan di belakang ya. Ini adalah salah satu kalau bentuknya ini adalah dari bidang yang E ya, dari atas ya, sedangkan yang B yang B ini sektor bidang H ini adalah yang horizontalnya gitu ya. Lihat dari samping gitu maksudnya ya. Oke. Di dalam antena horn sendiri banyak sekali spesifikasinya, maksudnya banyak sekali jenisnya. Ada yang bentuknya persegi atau piramida, ada yang bentuknya adalah kerucut atau sirkular. Di sini kita bisa lihat ya, kalau yang piramida bentuknya seperti ini, ada yang agak terbuka gitu ya, ada yang gepeng, gepengnya ada yang horizontal, ada yang vertikal, terus ada yang penggabungan antara horizontal dan vertikal yang lebih besar. Kemudian ada yang bentuknya sirkular atau bentuknya seperti kerucut gitu ya. Jadi kayak teropong gitu kan. Ada yang seperti ini, ada yang bentuknya kayak silinder gitu ya, kayak apa namanya? Kayak corong minyak gitu ya, filter minyak gitu kan dan sebagainya. Ini adalah salah satu salah satu ya karakteristik atau salah satu bentuk ya, bentuk dari si antena yang horn ini. Nah, ini adalah yang kita akan bahas adalah bentuk dari antena horn yang piramida ya, yang bentuknya agak tajam gitu ya, agak kotak gitu ya. Ini atau bisa kita sebut dengan antena celah atau aperture antena. Berbasis saluran gelombang yang bentuknya persegi ya atau rectangular waveguide. Mulutnya bentuknya itu adalah mulutnya melebar ke arah bidang medan listrik untuk menangkap ya, untuk menangkap gelombang. Kemudian nanti dia akan dikumpulkan ya di satu titik, kemudian diteruskan dan sehingga akan diteruskan ke penerima ya. Jadi si gelombangnya itu misalkan ini ya, gelombangnya gitu ya. Nah, nanti dia akan masuk ke dalam ya, dari mana? Misalkan dari sini, ketangkep nih. Ketangkep gitu kan. Nah, ketangkep ke sini, terus nanti dikumpulkan. Baru nanti akan diteruskan ke sini, dan nanti akan diterima oleh penerima ya. Seperti itu. Sedangkan yang untuk konikal atau bentuknya kerucut, kita sebut juga hampir sama, yaitu antena celah aperture antena berbasis saluran gelombang yang gelombangnya berbentuk lingkaran atau circular waveguide ya. Ya, jadi misalkan ke sini sama ya, dia jadi mengerucut ya, lebih mengerucut ya di sini. Seperti itu. Sama-sama melebar, hanya saja bedanya dengan yang piramida. Kalau piramida itu bidangnya adalah persegi, sedangkan untuk yang kerucut ini dia bidangnya adalah lingkaran. Oke,
Selanjutnya kita akan membahas mengenai pola radiasi antena horn ya. Nah, ini adalah salah satu bentuk ketika kita melihat di dalam suatu aplikasi, bagaimana sih pola radiasinya suatu antena dari antena horn ini. Nah, nanti apabila kalian berkesempatan untuk menghitung gitu ya di antena horn itu, bentuknya nanti seperti ini ya, radiasinya ya. Yang E ini, yang merah itu adalah untuk yang bidang E, sedangkan yang biru ini adalah untuk bidang H. Ya, kalau misalkan dilihat dari 3 dimensinya kurang lebih nanti pola radiasinya adalah seperti ini. Nah, ini kalau tadi kan yang sebelumnya itu yang kerucut ya, kalau yang ini bentuknya yang persegi ya. Nah, kurang lebih ketika di bagaimana sih cara radiasi suatu antena? Nah, bisa ditunjukkan dari gambar tersebut. Bagaimana caranya kita bisa memberikan gain atau penguatan di dalam suatu antena horn? Gain antena ini mengacu pada rasio intensitas dalam arah tertentu terhadap intensitas radiasi. Jika antena diradiasikan secara isotop, ini merupakan parameter penting ya untuk mengukur kinerja antena, sehingga memiliki hubungan yang erat dengan arah antena ya. Jadi antena itu waktu kita desain juga oke, kita desain gitu kan. Kemudian kita nanti pada saat sudah jadi antenanya harus kita arahkan kemana arahnya yang paling kuat ya. Bagaimana, apakah mengarah ke barat, ke timur gitu kan, ke utara, atau miring berapa derajat segala macam. Tergantung frekuensi yang akan kita tangkap. Biasanya penguatan antena horn itu terletak di antara 25 dB dan kisarannya antara 10 sampai 20 dB. Ya, jadi maksimalnya biasanya kalau untuk antena horn itu 25 dB, kisarannya antara 10 sampai 20 dB. Beamwidth-nya untuk antena horn ini jarak antara sudut dua titik yang cocok di sisi sebaliknya dari garis tertinggi. Beamwidth-nya akan berkurang jika frekuensi proses meningkat. Kemudian untuk amannya, bandwidth dari antena horn ini 10:1 atau sampai dengan 20:1. Ini dibandingkan dengan kekuatan gainnya ya. Jadi tadi kan kita tahu bahwa gainnya itu antara kisaran 10 sampai 20. Jadi bandwidth-nya juga kisarannya 10:1 sampai dengan 20:1. Ini adalah bagaimana kita merancang suatu antena ya, suatu antena. Tahap-tahapnya kurang lebih sama. Baik mau antena horn atau antena apapun itu, yang pertama adalah kita akan menentukan panjang gelombang. Tinggal penerapannya atau implementasinya di sebelah mana. Yang pertama pasti kita akan menentukan panjang gelombang ya. Nanti boleh kalian cari literatur-literatur yang berhubungan ya. Jadi di sini ya lambda G sama dengan lambda dibagi akar 1 kurang lambda per 2A kuadrat. Setelah kita ketemu lambda G-nya ini, lambda si antenanya ini, kemudian kita akan menentukan panjang dimensi pelebaran antena. Maksudnya adalah seperti apa? Maksudnya adalah yang ini ya. Misalkan seperti ini gitu kan. Salah. Nah, seperti ini gitu kan. Nah, ini nanti yang kedua adalah kita menghitung bagian sininya dulu ya.
panjang dimensi pelebaran antena, ya, di mana R sama dengan 2 lambda, lambda yang dari sini, dan juga R yang kedua, ini R1 atau ini, dan ini adalah R2. R2 adalah 3 lambda. Kemudian, penentuan yang tahap ketiga adalah penentuan panjang apertur bidang E, ya, atau medan listrik. Nanti silahkan kalian lihat lagi ya, PowerPoint-nya. Mana sih bidang E-nya, mana sih bidang H-nya, gitu ya. Dan mana lambdanya, mana bidang A, mana bidang B, dan sebagainya, ya. Setelah bidang E kita ketahui, nanti baru kita tentukan nilai panjang apertur dari bidang H atau bagian medan magnet, ya. Dan inilah nanti hasil dari rancangannya, ya. Jadi di sini nanti ada nilai A-nya gitu ya. Terus nilai B-nya berapa? Ini yang akan kalian hitung pada saat akan menentukan atau mendesain suatu antena. Nah, ini tadi yang saya bilang ya, AE ya, bidang E. Terus kemudian yang H ya, bidang H-nya. Berapa nih nilainya? AI-nya 26, AH-nya ternyata 26. Dan ini adalah R. R yang menjadi 2 lambda tadi ya, 2 lambda. Dan ini adalah R dari ujung sana sampai ujung sini itu adalah si 3 lambda ya, yang R2-nya. Gitu. Oke, ini ada beberapa pertanyaan yang bisa kalian jawab ya. Untuk lebih memahami saja sih antenanya, bagaimana membedakan antena horn dengan antena yang lain ya. Oke, sekian paparan saya mengenai antena horn. Sedikit tentang antena horn dan bagaimana cara merancang sebuah antena horn. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di pertemuan yang lain.